السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah pada sore hari ini, hari yang ke-18 dari bulan Ramadan Al-Mubarak, kembali kita berkumpul dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan di Tafsirul Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita masuki kaidah yang ke-38. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatu Al-Thaminatu Al-Thalathun, kaidah yang ke-38. Qad dallat ayatun kathirah ala jabri khatiril munkasiri qalbuhu wa man tashawwaqat nafsuhu li amrin minal umur ijaban wa istihbaban. Bahwa ayat-ayat yang banyak menunjukkan tentang mengembalikan perasaan seorang yang merasakan hatinya sakit, merasa pedih. Lalu kemudian di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya hiburan, yang dengan hiburan tersebut bisa mengobati seseorang yang sedang merasa sedih. Apakah dia tertimpa musibah atau sesuatu yang menimpanya yang menyebabkan dia bersedih hati. Wa man tashawwaqat nafsuhu li amrin minal umur, demikian pula orang yang jiwanya berkeinginan untuk meraih sesuatu, lalu kemudian dia tidak meraihnya dan dia gagal untuk meraihnya, yang menyebabkan dia bersedih hati. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang dapat menghibur dirinya. Apakah sesuatu itu sifatnya wajib atau sifatnya anjuran? Yaitu sesuatu yang menghibur dan mengobati perasaan sakit yang dialami oleh seseorang. Kaidah yang ke-38 ini yang dimaksud oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali menyebutkan tentang kondisi seseorang yang sebelumnya dia tertimpa musibah,
atau dia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia berduka, bersedih. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa ada hal-hal yang menghibur di balik kesedihan itu. Dan ini menjelaskan kepada seorang mukmin bahwa hendaknya seorang mukmin pada saat dia merasakan kesedihan karena tertimpa musibah atau tertimpa sesuatu yang menyebabkan dia bersedih, maka ketahuilah bahwa ada cahaya yang akan menghibur, akan ada titik, ada secercah harapan yang menyebabkan dia menghilangkan kesedihan tersebut. Seorang mukmin bagaimanapun keadaannya, harapan untuk menjadi lebih baik itu sangat besar sekali. Maka Allah Azza wa Jalla banyak sekali menyebutkan permisalan-permisalan tentang kaidah ini dan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kata beliau, wa hadhihi qa'idatun latifatun i'tabaraha al-bari wa arsyada 'ibadahu ilaiha fi 'iddati ayatin. Ini merupakan kaidah yang lembut atau kaidah yang agung, kaidah yang latifah. Latifah itu sesuatu yang sangat spesifik, yang dapat diketahui dengan melihat dan memperhatikan, mempelajari kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkannya dan membimbing hamba-hambanya kepada kaidah tersebut, dan itu disebutkan dalam beberapa ayat. Minha, di antaranya al-mutallaqah, wanita yang ditalak, wanita yang dijatuhkan talak kepadanya. Fa innahu lamma kanat fil ghalibi munkasiratal qalbi hazinatan ala firaqi ba'liha, maka seorang wanita yang dicerai biasanya hatinya itu terasa sakit, hatinya merasakan kesedihan karena dia berpisah dari suaminya. Pasti ada perasaan sedih itu, karena dia yang dicerai. Beda kalau dia yang menuntut cerai, dia yang memintanya, biasanya dia justru yang menginginkan untuk berpisah. Tapi dia yang dicerai, dia yang dijatuhkan talak kepadanya. Biasanya wanita yang dicerai dalam keadaan sedih. Tentu dia memikirkan harus berpisah dari suaminya yang mungkin selama ini menafkahinya, dan dia memikirkan retaknya rumah tangga yang selama ini dia bangun, hal-hal yang menyebabkan dia bersedih. Amar Allahu bimut'atiha 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami yang menjatuhkan talak kepadanya untuk memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga kepada istri yang ditalak tersebut, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Seorang yang diberi kemudahan ada kadarnya, dan seorang yang dalam keadaan sulit pun memberikan barang yang bernilai, barang yang berharga sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan seorang suami memberikan kepada istrinya dari sesuatu
barang yang bernilai. Seorang wanita sebagaimana kita sebutkan tadi, pada saat dia dicerai dia bersedih. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur, menyebutkan bahwa meskipun dia dalam keadaan bersedih, ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak terlalu terjatuh. Diperintahkan kepada seorang suami untuk memberikan mut'ah, yaitu sebuah barang yang bernilai, barang yang berharga. Allah Azza wa Jalla berfirman, la junaha alaikum in talaqatumun nisa min qabli an tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin, dalam surah Al-Baqarah, bahwa tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menceraikan para wanita, istri-istri kalian, malam tamassuhunna, selama kalian tidak menyentuhnya, yakni tidak terjadi hubungan, au tafridu lahunna fariidah, dan kalian belum menetapkan mahar untuknya. Allah Azza wa Jalla membolehkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya apabila dia melihat hal tersebut mungkin mendatangkan kemaslahatan atau sebagai pelajaran, atau dia ingin berpisah meskipun pada saat dia telah menyempurnakan akad, lalu dia pun menceraikannya dalam keadaan belum terjadi hubungan. Diperbolehkan. Ada seorang lelaki menikahi seorang wanita, sempurna, terjadi ijab qabul. Pada saat dia akan berkumpul dengan istrinya tersebut, maka dia pun meninggalkannya dengan satu sebab, dan belum sempat terjadi hubungan. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan secara hukum syar'i. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Hukum asal dari talak, menjatuhkan talak, hukum asalnya diperbolehkan. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadul halal ila Allah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah cerai, menjatuhkan talak. Hadis ini tidak sahih. Dan bagaimana bisa dikumpulkan antara yang halal tapi dibenci Allah? Biasanya jika Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu, maka itu menunjukkan diharamkannya, meskipun bukan sesuatu yang dianjurkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, karena di balik itu banyak sekali kemaslahatan yang terlantarkan, apalagi kalau sudah memiliki keturunan, terlantarnya anak-anak dan seterusnya. Namun ketika seseorang menjatuhkan talak sebelum dia berkumpul, diperbolehkan, dan sebelum ditetapkannya mahar, diperbolehkan. Namun dalam keadaan seperti ini seorang wanita biasanya bersedih, belum kumpul, belum hubungan, sudah ditinggal, dia bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang menghibur, yang mengobati sedikit dari kesedihan wanita yang dijatuhkan talak tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa matti'uhunna, dan berikan barang yang bernilai kepadanya. Dan di sini perintah, wa matti'u, dan berikan barang yang bernilai kepada
istri yang kamu cerai itu. Alal musi'i qadaruhu, seorang yang diberi kemudahan, kelapangan harta, maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Wa alal muqtir qadaruhu, dan bagi orang yang dalam keadaan kesulitan pun tetap memberikan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah perintah untuk memberikan barang yang bernilai kepada wanita yang dicerai wajib atau mustahab? Terjadi khilaf, namun yang zahir hukumnya wajib, dan itu asal perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepadanya barang yang bernilai. Dan barang yang bernilai ini berapa kadarnya? Macam-macam penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan minimalnya 3 dirham. Ada lagi yang mengatakan minimalnya 2 pakaian. Namun sebagaimana kita sebutkan, dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, mata'an bil ma'ruf, barang yang bernilai dengan cara yang ma'ruf, yaitu dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan di sebuah masyarakat ketika dia memberikan sesuatu yang bernilai untuk istrinya, dan masing-masing sesuai dengan keadaan. Seorang yang mungkin dia kaya raya, ketika dia memberi, ya dia berikan barang yang bernilai, mungkin emas sekian gram, cincin atau kalung, karena dia orang yang memiliki harta. Adapun seorang yang kesulitan, ya dia berikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin uang kemampuannya 500 ribu, 1 juta ya 1 juta, yang menghibur dirinya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang mengangkat, jadi dia tidak terlalu jatuh gitu, tidak terlalu sedih, tidak terlalu berduka. Ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, ya, dan dia belum sempat berhubungan, ya. Istilahnya orang janda kembang gitu. Nah, dia janda tapi belum terjadi hubungan. Wa kadzalika man mata zawjuha anha fa inna min tamami jabri khatiriha an tamkutha 'inda ahlihi sanatan kamilah wasiyatan wa mut'atan muraghabun fiha. Demikian pula seorang yang ditinggal mati suaminya, maka termasuk di antara kesempurnaan yang mengobati perasaan sedih yang dia rasakan, di mana seorang yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan baginya tinggal di rumah keluarga suaminya selama setahun untuk menghiburnya, menghilangkan kesedihannya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang ditinggal mati suaminya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri, wasiat untuk istri-istri mereka, diperbolehkan bagi mereka untuk menetap di rumah keluarga suaminya selama setahun untuk menghibur dirinya. Dan ini merupakan bagian dari mut'ah, sesuatu yang diberikan kepada seorang istri. Bukan berarti ketika dia tinggal mati oleh suaminya langsung dikeluarkan dari rumahnya, dari rumah keluarga suaminya. Tidak, diberi kesempatan selama setahun. Dan itu kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala hiburan bagi dia, ya, untuk menenangkan diri, ya,
untuk menyabarkan dirinya dan menghilangkan kesedihan disebabkan karena dia ditinggal mati oleh suaminya tersebut. Wa kadzalika أوجب الله للزوج على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا أو كانت حاملا مطلقا. Demikian pula Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi seorang suami terhadap istrinya untuk tetap diberi nafkah dan diberi pakaian pada masa-masa iddah ketika seorang wanita dicerai, dijatuhkan kepadanya talak, yang talak itu talak raj'i yang masih memungkinkan untuk kembali, talak satu atau talak yang kedua, ataukah ketika seorang wanita tersebut ditalak dalam keadaan dia hamil. Maka Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada seorang suami untuk tetap menafkahinya. Karena seorang wanita yang ditalak satu selama dalam masa iddah, maka dia tetap berstatus sebagai istri. Demikian pula talak yang kedua. Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dan dia masih mengalami masa haid, maka masa iddahnya selama 3 kali haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Nah, ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya selama dalam masa iddah itu menunggu 3 kali haid, maka dia tetap berstatus sebagai istri yang berkewajiban untuk tetap dinafkahi dan tetap memiliki hak untuk diberi pakaian, diberi tempat tinggal yang layak, dan demikian pula dalam hal mendapatkan bahagian apabila si suami berpoligami misalnya, dia tetap berstatus sebagai istrinya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting untuk difahami. Ada sebagian memahami bahwa apabila dia telah mentalak istrinya sudah selesai urusan, padahal masih ada masa iddah. Dia usir, dia suruh pulang ke rumahnya, tinggalkan rumah suaminya, kembali ke rumah ibunya, orang tuanya, dan dia tidak menafkahinya. Maka ini kezaliman. Sebab selama talak tersebut bukan talak bain, bainuna kubra, bukan talak 3, talak 1, talak 2, maka dia tetap berstatus sebagai istri, tetap berhak mendapatkan nafkah, mendapat nafkah, tempat tinggal. Maka ini adalah hiburan bagi seorang wanita ketika dia dijatuhkan kepadanya talak, dia bersedih, dia berduka. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang menghibur, bahwa dia tetap berstatus sebagai istri, dia tetap diberi nafkah. Maka ini termasuk di dalam kaidah ini bahwa ketika seorang muslim, demikian pula muslimah, mendapat musibah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang menghibur perasaannya. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila dalam acara pembagian harta warisan ada seorang meninggal lalu dia meninggalkan harta warisan, maka berkumpullah para ahli waris untuk membagi warisan mereka. Nah, ketika para ahli waris ini, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan ini berkumpul, yang ternyata yang ikut hadir dalam majelis tersebut mereka-mereka yang bukan dari kalangan ahli waris, seperti kerabatnya, yaitu kerabat yang bukan dari ahli waris, yang bukan termasuk al-warathah. Jadi tidak semua kerabat itu termasuk ahli waris. Ada yang termasuk ahli waris, ada yang bukan. Ya, anak ahli waris, cucu ada yang termasuk ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Cucu dari anak laki-laki termasuk ahli waris. Namun cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Demikian pula demikian pula saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung, mereka ahli waris. Anak dari saudara laki-laki ahli waris, anak dari saudara perempuan bukan ahli waris walaupun kerabat, termasuk dari ulul qurba, meskipun termasuk kerabat. Nah, dalam pembagian harta warisan ketika telah dihadiri oleh para ahli waris, hadir pula yang mereka bukan termasuk dari ahli waris, dari kerabatnya, ulul qurba. Anak-anak yatim juga hadir di situ. Orang-orang miskin juga hadir di situ. Mereka menyaksikan pembagian harta warisan. Ketika mereka hadir dalam pembagian harta warisan, mereka hanya mendengarkan angka-angka. Untuk si fulan dapat sekian M, untuk si fulan mendapatkan sekian M. Ya. Misalnya, mereka hanya mendengar, wih, Masya Allah, ini dapat, ini jadi kaya, ini fulan dapat sekian. Mereka hanya mendengar, ngelongong gitu. Sedih kan mereka? Ya, kami hanya mendengar, pendengar setia yang tidak dapat apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang menghibur mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan farzuquhum minhu. Berikan rezeki kepada mereka dari pembagian tersebut. Ya. Kasihan mereka, mereka sudah hadir di situ lalu tidak diberi sesuatu, mereka bersedih. Ya. Apalagi orang miskin, anak yatim. Maka berikan sebagian kecil dari mereka, dari apa yang mereka miliki. Ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan sampaikan kepadanya ucapan yang baik. Jangan dihardik, ya. Kamu salah sendiri kenapa hadir? Rasain sakit perasaanmu kan? Jangan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Sampaikan kepadanya ucapan yang baik, yang ma'ruf, yang menghibur dia. Ya. Maaf, ini cuman ala kadarnya ya, untuk kalian lah. Jadi mereka ada terhibur lah pada saat menghadiri pembagian warisan tersebut. Ini juga termasuk dalam keumuman kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merasa sedih, menginginkan sesuatu namun dia tidak mendapatkannya, maka dihibur dengan diberi sesuatu. Wa yadkhulu al-wajib wal mustahab, dan termasuk pula dalam hal ini yang wajib, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, anjuran. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Dan berikanlah haknya
pada saat kalian memanen. Pada saat kalian memanennya, memanen kebun kalian, tiba waktu panen. Lalu kemudian ada orang-orang yang membutuhkan, ada orang miskin, maka keluarkan sebagian dari apa yang telah kamu dapatkan dari panen tersebut, hasil panen itu. Apalagi mereka menghadiri, mereka melihatnya, ya, melihat panenan tersebut, mereka hanya duduk lalu dia tidak mendapatkan apapun, maka sepatutnya untuk diberikan sesuatu yang menghibur perasaan mereka, yang menyebabkan mereka merasa senang dengan pemberian tersebut. Wa kadzalika ikhbaruhu an 'uqubati ashabil jannah alladzina aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa tawasaw alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang hukuman orang-orang yang berserikat dalam memiliki sebuah kebun, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami memberi musibah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini pada penduduk Makkah ketika itu, yang mereka ditimpa pacaklik, kekeringan. Sebagaimana kami memberi hukuman dan musibah kepada para pemilik kebun. Para pemilik kebun ini mereka berserikat membeli sebuah tanah, lalu mereka pun berkebun. Sampai kemudian tiba masa waktunya untuk mereka memanen hasil kebunnya, maka mereka pun bersumpah. Sumpah mereka, la yasrimunnaha musbihin. Di pagi hari mereka akan memanen hasil kebun mereka. Wala yastathnun. Namun mereka tidak mengucapkan insyaallah. Mereka berkumpul, gimana besok kita memetik hasil panen kita? Ya, pasti. Tanpa mengucapkan insyaallah. La yastathnun. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya seorang muslim ketika hendak melakukan sesuatu jangan lupa bahwa segala apa yang terjadi semuanya berjalan berdasarkan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hendak melakukan sesuatu, ucapkanlah insyaallah. Besok saya akan berangkat ke daerah ini, insyaallah. Besok saya akan melakukan ini, insyaallah. Ucapkan insyaallah. Nah, mereka ini, para pemilik kebun ini, wah, seakan-akan mereka sudah pasti mereka akan memanen hasil kebun mereka. Tidak ada ucapan insyaallah. Menunjukkan bahwa mereka ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kemudian di malam hari yang keesokan harinya mereka akan memanen hasil kebun mereka. Fatafa 'alaiha ta'if. Maka datanglah azab api. Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan api tersebut ke kebun mereka dalam keadaan mereka sedang tertidur lelap, ya, dan mereka berharap besok adalah waktu untuk memanen hasil kebunnya. Di malam hari Allah Azza wa Jalla mengirim api yang menyebabkan seluruh hasil kebun mereka terbakar hangus. Tidak satupun yang mereka bisa mengambil hasilnya. Fa asbahat kasarim. Maka
mereka pun di pagi hari masih di dalam kondisi gelap, ya, masih di waktu yang sangat gelap, mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat. Fatanadaw musbihin, maka mereka pun saling manggil, ayo kita berangkat, ya, berangkat di kegelapan hari. Tujuannya apa? Mereka berangkat di kegelapan hari supaya tidak diketahui oleh orang-orang miskin, ya, supaya tidak diketahui oleh orang-orang miskin. Tidak enak kalau ada orang miskin yang hadir lalu mereka tidak diberi. Mending mereka ingin memanen, mendapatkan dari hasil panen tersebut murni, mereka mendapatkannya tanpa mereka berikan pada orang miskin. Mereka tidak ingin diketahui oleh orang miskin. Aniqdu ala harthikum in kuntum sarimin. Bersegera kalian di pagi hari, berangkat ke kebun kalian apabila kalian ingin segera memanennya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat di kegelapan hari dan dalam keadaan mereka berbisik-bisik, jangan sampai ketahuan. Di antara mereka para pemilik kebun ini, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, jangan sampai ada satu pun orang miskin masuk ke tempat kalian, masuk ke kebun kalian. Karena kalau mereka ada, ya mesti ada yang dikeluarkan lagi untuk mereka. Mereka inginnya tidak ada satu pun dari hasil tersebut yang diberikan kepada orang miskin. Lupa bahwa dalam hasil panen tersebut ada hak orang miskin. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Ada hak orang miskin yang hendaknya mereka mendapatkan bahagian dari apa yang kamu dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka pun berpagi-pagi di pagi hari berangkat dalam keadaan mereka sudah berniat untuk mencegah, untuk mereka berikan pada orang miskin, dalam keadaan mereka merasa mampu untuk segera memanennya, dan mereka memastikan, makanya mereka tidak menyebut insyaallah. Falamma ra'awha qalu inna ladallun, tatkala mereka telah tiba dan mereka melihat kebun yang terbakar, kata mereka, oh kita ini salah jalan, ini bukan kebun kita, ini salah jalan kita ini. Mereka menyangka bahwa mereka keliru jalannya. Setelah mereka memperhatikan, ternyata mereka tidak salah jalan. Memang itulah kebun yang akan mereka petik hasilnya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini orang-orang yang dicegah untuk mendapatkan hasilnya. Akhirnya mereka pun tidak mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla menghukum mereka akibat dari niat mereka yang jelek, keinginan untuk mendapatkan hasil panen yang sempurna tanpa mereka berikan kepada orang miskin yang seharusnya mereka berikan. Nah, ingin mendapatkan hasil penuh. Pada akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyelisihi apa yang menjadi harapan mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa harta tersebut bukan harta yang berberkah. Harta yang memiliki keberkahan, walaupun sedikit, dia bermanfaat. Bermanfaat untuk pemiliknya, bermanfaat untuk orang lain. Nah, namun ketika seseorang berniat buruk, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala segera mempercepat hukumnya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang hamba itu musibah akibat dari niat yang buruk, akibat dari kekikiran, bakhil, keengganannya untuk memberikan seseorang memiliki hak dari orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghukumnya dengan dia tidak mendapatkan sama sekali. Harta itu habis begitu saja tanpa dia menikmatinya,
dan dia tidak pula dirasakan oleh pemiliknya dan oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa harta itu tidak memiliki keberkahan. Wallahul musta'an. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka orang yang paling baik di antara mereka ini, yang berserikat ini, orang pilihan di antara mereka mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih? Mengapa kalian tidak menyucikan Allah? Mengapa kalian tidak menyebut insyaallah? Mengapa kalian tidak memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan? Maka di saat itu pun mereka pun sadar akhirnya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun mengatakan subhana rabbina, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun. Maka mereka pun saling menghadap satu kepada yang lainnya dan mereka saling mencela antara satu dengan yang lain. Kamu sih, yang lain juga kamu sih. Ya sudah terjadi. Ya. Yang terpenting adalah mengoreksi, melakukan introspeksi dari kesalahan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka pun mengatakan, celaka kami telah menjadi orang-orang yang telah melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk kami sesuatu yang lebih baik darinya. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendapat musibah, lalu mereka sadar, ternyata apa yang menjadi niat mereka itu salah. Ternyata keinginan mereka untuk memanen tanpa mengucapkan insyaallah itu salah. Ternyata apa yang mereka miliki dari harta tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang jika Allah mengambilnya tanpa kalian menikmati, Allah Azza wa Jalla sangat mampu untuk melakukan itu. Maka mereka pun sadar. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang menghibur mereka. Ya. Ketika mereka mengatakan asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang itu untuk kami. Ini hiburan. Mengoreksi diri. Dan gantinya itu lebih baik. Kenapa? Mereka akhirnya jadi sadar. Mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akhirnya mengoreksi diri. Maka itu kebaikan bagi seorang yang diberi musibah, yang diberi cobaan, lalu dia sadarkan diri. Disebabkan karena musibah itu menjadi kebaikan bagi seseorang, menjadi baik baginya. Ketika dia bersabar, ketika dia mengoreksi diri, mengembalikan kelemahan pada dirinya, bukan bersuudzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga termasuk di antara apa yang disebutkan, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang itu merupakan hukuman atau musibah yang menimpa, maka disebutkan sesuatu yang bisa menghibur mereka. Semoga mereka kembali lebih baik, dan semoga mereka terhibur, terobati sedikit dari apa yang mereka rasakan dari kesedihan tersebut. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Dan ketika orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian atau salah satunya telah mencapai usia senja, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya uff, yang menunjukkan kegusaranmu kepada orang tuamu. Jangan engkau membentak keduanya, dan katakanlah kepadanya ucapan yang baik, ucapan yang mulia.
orang tua ya, semakin tua semakin melemah, memasuki usia senja. Maka di saat itu biasanya orang tua itu bersedih gitu, ya. Sudah tidak lagi mampu untuk beraktivitas, dia tidak lagi mampu untuk bekerja, maka dia merasa sedih. Ya. Dia merasakan kesedihan, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang menghibur masa tua orang tua itu, di mana anak-anak mereka diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sekali-kali menyakiti mereka. Secara umum durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, meskipun orang tua itu masih muda. Namun durhaka di masa semakin tuanya kedua orang tua itu, semakin besar dosanya, karena mereka lebih patut untuk dijaga, dirawat, ya, dan dihibur masa tua mereka. Maka semakin tidak diperbolehkan seorang durhaka, sangat besar sekali dosanya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada setiap anak ketika mendapati kedua orang tuanya memasuki usia senja tersebut, maka hendaknya berusaha menghiburnya. Jangan menyakiti perasaannya. Jangan membuat orang tua itu menangis, karena itu termasuk uquq, termasuk sifat kedurhakaan. Maka sampaikan padanya ucapan-ucapan yang mulia, ucapan yang baik, yang membuat mereka terhibur. Nah, maka ini hiburan bagi orang tua di masa tuanya. Maka itu penting bagi setiap orang tua untuk mendidik anaknya menjadi seorang yang saleh, bukan menjadi seorang yang mampu mencari duit, bukan menjadi seorang yang diharapkan menjadi kaya raya. Bukan itu yang membahagiakan. Berapa banyak manusia yang ketika mereka telah mampu dan telah berhasil, telah memiliki harta kekayaan, orang tuanya ditelantarkan, ya, dengan alasan sibuklah, dengan alasan macam-macam. Sudah bawa aja orang tuanya ke panti jompo itu, selesai. Nanti dia membayar tiap bulan. Tidak diperhatikan, tidak dirawat. Tinggal menunggu kapan berita innalillahi. Tinggal itu saja. Karena mereka, dalam pandangan mereka, orang-orang ahlu dunia ini, orang tua sudah tidak mampu menghasilkan, apalagi yang diharap darinya. Malah merepotkan. Dalam pandangan mereka, apa yang diharap? Suruh kerja tidak bisa, suruh masak sudah tidak mampu, lemah. Apa yang diharapkan? Hanya merepotkan, menyusahkan. Subhanallah. Padahal justru semakin tuanya orang tua, semakin besarnya keutamaan seorang anak ketika mengurusi orang tuanya itu. Besar sekali keutamaannya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada seorang ibu, orang tua. Apabila seorang diberi kesempatan hidup bersama dengan orang tuanya, itu kesempatan bagi anak tersebut untuk menjadi penghuni surga. Rawat dia, rawat orang tua itu. Nah, ya biasanya orang tua itu mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang membuat anak itu jengkel, ngomongnya macam-macam. Apalagi kalau sudah mulai akal itu sudah mulai melemah, ya, pikun. Ya. Mungkin satu pertanyaan diulangi berkali-kali di waktu itu juga. Dia bertanya 10 menit kemudian bertanya yang sama lagi. Nanti tidak lama pertanyaan itu lagi. Ya sabar. Sabar menghadapi orang tua. Atau mungkin dia tidak mampu lagi mengurus dirinya. Ya, sehingga perlu dirawat. Ya, diistinjakan, diurusi, ya, dan seterusnya. Dari satu sisi seorang merasa
direpotkan, tapi ketahuilah kamu pun dulu seperti itu. Iya kan? Ketika kamu lahir, siapa yang ngurusi kamu? Siapa yang ngurusi eekmu itu? Orang tua kamu. Nah, dan kamu tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua apapun yang kamu lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka itu kesempatan terbesar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin adraka abawahu 'indahul kibar falam yadkhilahul jannah." Sungguh merugi, hina seseorang itu. Dia mendapati kedua orang tuanya di masa tua, namun itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kerugian. Ya. Kadang-kadang seorang punya beberapa anak, ketika dia masa tua, kalau anaknya itu saleh, dia menginginkan orang tuanya bersama dia. Iya kan? Nah, tapi kalau anak itu sudah sama kamu aja lah, ya, enggak, saya lagi sibuk, sama kamu aja. Wah, ini masalah ini anak ini. Harusnya seorang senang, ya, ingin agar orang tuanya tinggal bersama dia, walaupun kadang-kadang orang tua itu menolak, tapi punya keinginan yang kuat tinggal bersama dia. Nah, sampai ada satu kisah yang disebutkan, kisah nyata, ya. Seorang ini menceritakan ada dua orang yang bersaudara memiliki seorang ibu, ibunya sudah tua. Nah, salah seorang di antara kedua orang ini, salah satunya dia tentara gitu. Tentara atau polisi, yang jelas dia bertugas beberapa tahun. Maka yang merawatnya adalah saudaranya, kakaknya dia. Yang merawatnya adalah kakaknya dia. Walhasil si adik ini, ya, selama dia bekerja, dia terus mengirimkan sebagian dari penghasilannya, dia kirimkan untuk ibunya, dia kirim ke kakaknya untuk ibunya. Sampai kemudian tiba masa dia pensiun, maka dia pun menyampaikan kepada kakaknya, ya, sudah sekian lama, sekian puluh tahun dia bersamamu. Sekarang saya ingin ibu saya bersama saya. Ya. Sudah sekian puluh tahun bersamamu, saya ingin sekarang ibu saya bersama saya. Supaya kita adil, saya juga punya kesempatan untuk berbakti kepada ibu saya. Nah, kakaknya ini menolak, tidak mau. Tidak mau, biarkan bersama saya. Nah, kamu melepaskan, memisahkan saya dari ibu saya, itu sama seperti kamu mencabut nyawa saya. Tidak. Nah, dari satu sisi, si adik ini juga terus ngotot. Tidak, saya harus berbakti kepada ibu saya. Saya ingin ibu saya bersama saya. Bersama kamu sudah lama, sudah puluhan tahun. Saya ingin bersama saya, ibu saya ini. Nah, akhirnya bertengkar masalah ini. Padahal mereka ini orang-orang yang baik. Pertengkarannya masalah ini sampai masuk pengadilan. Urusannya siapa yang berhak mengasuh ibunya ini. Subhanallah. Sampai masuk pengadilan. Ya, terjadi pertengkaran antara kakak beradik ini. Masing-masing ngotot ingin merawat orang tuanya. Subhanallah. Nah, sampai kemudian pengadilan memutuskan bahwa ibu ini bersama dengan adiknya, adik orang ini. Nah, ketika itu pada saat diputuskan, nangis ini si kakaknya ini, nangis seperti anak kecil. Nah, tidak merelakan itu dan tidak ridha. Ya. Maka hampir semua isi pengadilan itu nangis semua. Nah, sang ibunya menangis juga, bingung melihat kedua anaknya ini bertengkar
soal siapa yang mengasuhnya. Subhanallah. Ini bir. Ini menunjukkan birrul walidain, keinginan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, hal-hal yang seperti ini sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Ya. Semangat untuk merawat orang tuanya, semangat untuk menginginkan kemaslahatan kepada orang tua. Dia yang ingin merawat, dia ingin menghibur orang tuanya di masa tuanya. Jarang sekali. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menghibur ya, orang tua yang mereka dalam keadaan sedih di masa tuanya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maka berikanlah hak kepada kerabat, kepada orang miskin dan kepada ibnu sabil. Ibnu sabil seorang yang terputus perjalanannya, belum sampai ke tujuan dalam keadaan dia kehabisan bekal. Berikan sesuatu untuknya yang menyebabkan dia mampu untuk sampai kepada tujuannya. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa ketika seorang bersedih karena mendapatkan musibah, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah hukum atau sesuatu yang memberi hiburan kepada seorang yang dalam keadaan bersedih tersebut. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.